Mulai saat ini, mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi membayar pinjol. Stop bayar pinjol. Karena ternyata pinjol ini dibangun di atas dasar kebohongan dan pembodohan terhadap rakyat. Setidaknya ada 5 alasan, 5 fakta yang mau saya sampaikan kepada Anda kenapa pinjol ini tidak layak dan tidak pantas untuk dibayar. Dan kelimanya ini, fakta yang mau saya sampaikan ini adalah fakta yang sangat menyakitkan sekali bagi kalian nasabah-nasabah pinjol. Karena ternyata selama ini kalian sengaja dibodohi, sengaja dibohongi supaya kalian terjebak dan menjadi budak pinjol selamanya. Ini yang akan saya jelaskan di video kali ini. Makanya Anda tonton video ini dari awal sampai selesai supaya Anda tahu fakta sebenarnya di balik keberadaan pinjol yang ada di Indonesia ini dan kenapa pinjol ini tidak pernah ditindak tegas oleh pemerintah. Dan Anda tahu betapa malangnya Anda ketika Anda mau menggunakan pinjol. Itulah kenapa saya ungkapkan kelima fakta ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tonton video ini dari awal sampai selesai supaya Anda paham dan dalam pikiran Anda tersimpan semua kenyataan pahit yang Anda alami sekarang ini dan yang akan Anda alami ketika Anda mau menggunakan pinjol. Namun sebelum itu saya mau sampaikan kepada teman-teman, berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman bagi kalian yang terjerat pinjol sekarang ini. Jangan sampai kalian memaksakan diri kalian hanya untuk membayar-bayar pinjol. Hidup kalian sengsara, masa depan kalian terancam, keluarga kalian terancam, bahkan nyawa kalian pun terancam. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih memikirkan teroran debt collector pinjol, yang masih takut dengan teroran debt collector pinjol, yang masih ragu-ragu untuk memulai galbay supaya kalian jangan jadi budak pinjol selamanya, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kalian bisa terbebas dari yang namanya jeratan pinjol, yang namanya perbudakan pinjol. Kalian bergabung ke grup ini karena di grup ini ada begitu banyak teman-teman kalian yang senasib, yang bisa saling bertukar pikiran dengan kalian, saling support, saling mendukung, saling memberikan informasi, saling berbagi tips-tips, dan bahkan saling berbagi pengetahuan dari senior-senior galbay kalian yang sudah berpengalaman galbay di berbagai pinjol dan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga kalian bisa terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Bergabunglah lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai pinjol tidak layak lagi untuk dibayar karena ternyata pinjol ini sungguh sangat kejam dan sungguh sangat licik. Bahkan mereka sepertinya punya agenda tersembunyi di balik keberadaan pinjol ini. Ada setidaknya 5 alasan dan 5 fakta menyakitkan yang ternyata ada di balik pinjol. Yang pertama, kenapa pinjol ini tidak layak lagi untuk dibayar dan Anda harus stop bayar pinjol sekarang? Yang pertama alasannya adalah, dan faktanya adalah, ternyata pinjol ini dibangun di atas kebohongan dan pembodohan yang tujuannya untuk menjebak dan memperangkap semua orang ke dalam perbudakan mereka. Di mana mereka ini mengadakan penawaran atau membuat iklan-iklan dengan iming-iming dan bujukan-bujukan yang sengaja dibuat untuk membodohi semua orang. Jika Anda menonton video di YouTube, di Facebook, di Instagram pada saat ini, atau bahkan video saya ini sendiri, mungkin Anda akan melihat iklan-iklan yang didesain sangat menggiurkan, bahkan sangat menjanjikan, bahkan sangat memprioritaskan nasabah yang mau meminjam atau memakai jasa pinjol. Dan mereka akan memberikan sejuta penawaran, sejuta kemudahan, sejuta harapan, bahkan seolah-olah mereka mengulurkan tangan mereka untuk membantu Anda. Padahal pada kenyataannya mereka sedang berusaha untuk menjebak Anda supaya Anda terperangkap ke dalam yang namanya permainan-permainan mereka. Jadi iklan-iklan yang mereka tawarkan itu, penawaran-penawaran mereka itu hanyalah kebohongan dan pembodohan. Pada kenyataannya tidak ada seperti yang mereka katakan bahwa bunga mereka rendah, penagihan mereka tidak barbar, karena mereka bersembunyi di balik kata pinjol legal.
Sehingga terjebaklah Anda ke dalam yang namanya kebohongan dan pembodohan-pembodohan yang mereka buat di dalam iklan mereka. Nah, yang kedua, kenapa pinjol ini tidak layak dibayar adalah bunga dan dendanya tidak sesuai dengan yang mereka promosikan di iklan. Bahkan tenor mereka pun sangat tidak sesuai dengan yang mereka promosikan di iklan. Dan bahkan mereka melanggar ketentuan dari OJK, di mana OJK telah menetapkan tenor atau batas pengembalian yang harus dipenuhi oleh nasabah. Kemudian bunga yang telah ditetapkan oleh OJK, di mana bunga tidak boleh melebihi dari 0,3% per hari dan dendanya juga tidak boleh melebihi 100% dari pokok hutang. Ternyata pada kenyataannya, pada faktanya, tenor yang mereka tawarkan pada iklan mereka mungkin sampai 3 bulan atau bahkan lebih. Dan pada faktanya ketika Anda sudah mengadakan pinjaman, mereka akan mengenakan tenor kepada Anda yang sangat singkat, bahkan mungkin tidak sampai sebulan, dengan bunga yang begitu besar di atas 0,3% per hari. Bahkan denda mereka pun sungguh tidak masuk di akal. Ini semua adalah pembodohan yang dikemas dalam suatu bujukan atau rayuan-rayuan iklan yang menjebak Anda ke dalamnya. Setelah Anda terjebak di dalamnya, maka Anda dipaksa untuk mengikuti aturan dan peraturan yang telah mereka tetapkan secara sepihak, tidak sesuai dengan peraturan OJK dan tidak sesuai dengan kemampuan Anda. Artinya mereka hanya berusaha untuk menggiring Anda supaya Anda masuk ke dalam perangkap mereka, dan dalam perangkap mereka itu Anda akan dipaksa, dipermainkan, bahkan Anda akan berusaha untuk mereka peras. Itu fakta yang benar-benar terjadi dan sangat menyakitkan bagi semua nasabah. Yang ketiga, penagihan yang sangat barbar dan tidak ada etika. Bahkan penagihan-penagihan yang mereka lakukan sungguh sangat di luar batas, melanggar aturan penagihan yang dari OJK, di mana katanya bahwa debt collector tidak boleh menagih sebelum jam 8 pagi atau setelah jam 8 malam. Pada faktanya mereka tidak pernah kenal waktu. Bahkan debt collector tidak boleh menagih di luar jam kerja. Pada kenyataannya mereka melakukan itu. Debt collector tidak boleh menagih keluar atau selain daripada ke nasabahnya. Pada faktanya mereka mengirimkan hal-hal yang mempermalukan kepada semua orang-orang yang ada di daftar kontak si nasabahnya ke media sosial. Bahkan mereka mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh, yang sengaja dibuat untuk menekan dan mempermalukan Anda. Kemudian katanya pinjol tidak boleh menyampaikan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak beretika. Pada faktanya, semua tagihan dan penagihan yang dilakukan oleh debt collector, baik debt collector pinjol lapangan maupun debt collector pinjol online, semua yang mereka sampaikan adalah kata-kata yang sungguh sangat tidak beretika. Bahkan perbuatan para debt collector pinjol yang datang untuk menagih, yaitu field collector, sering sekali melakukan kegaduhan, mempermalukan nasabah, membuat keributan, bahkan sampai ada beberapa yang melukai nasabah. Yang keempat, pinjol ini tidak akan pernah lunas. Kenapa saya katakan pinjol tidak akan pernah lunas? Sekalipun Anda memaksakan diri untuk melunasi pinjol, pinjol tidak akan pernah lunas. Karena ketika Anda membayar pinjol, maka bunganya akan tetap berjalan berkali-kali lipat, sehingga Anda akan terjebak di sana dan Anda tidak akan pernah mampu untuk melunasinya. Dan kalaupun Anda bisa melunasi pinjol, mereka akan berusaha untuk menawarkan lagi kepada Anda pinjaman supaya Anda tertarik dan akhirnya Anda menggunakan pinjol lagi. Bahkan pinjol-pinjol lain pun akan datang untuk memberikan penawaran kepada Anda dengan berbagai cara dan berbagai perangkap. Dan kalau Anda tidak mau meminjam atau meminjol lagi, ini fakta terjadi, beberapa pinjol mentransfer dana ke nasabah tanpa nasabahnya mengadakan pengajuan apalagi persetujuan. Sehingga ketika Anda membayar pinjol, maka pinjol tidak akan pernah lunas. Karena mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menjebak Anda supaya Anda tetap menjadi budak mereka selamanya. Jadi satu-satunya cara untuk terlepas dari pinjol adalah dengan gagal bayar. Makanya saya katakan jangan pernah lagi mau bayar pinjol. Karena sekalipun Anda bayar pinjol, tidak akan pernah lunas hutang Anda. Beberapa orang atau teman-teman juga menyampaikan bahwa mereka sudah melunasi hutang pinjol mereka, tetapi mereka tidak pernah bisa meminjam di pembiayaan manapun.
baik di leasing di bank atau di pembiayaan-pembiayaan lainnya. Karena nama mereka ternyata telah terblacklist. Walaupun hutang mereka sudah mereka lunasi, ternyata mereka tidak bisa mengadakan peminjaman, mengkredit mobil, mengkredit rumah, atau bahkan meminjam modal untuk modal usaha mereka. Akhirnya mereka habiskan uang untuk membayar pinjol, tapi ternyata nama mereka tidak pernah terhapus di BI Checking atau Slik OJK. Ini adalah pengakuan dari beberapa nasabah yang sudah melunasi hutang pinjolnya, namun pada kenyataannya nama mereka tetap cacat di BI Checking atau di Slik OJK-nya. Yang kelima, ini yang terakhir yang perlu Anda lihat. Pajak pinjol itu ternyata sangat besar untuk negara. Selama ini kita mungkin bertanya, kenapa negara diam saja, terkesan tidak peduli dengan penderitaan-penderitaan para nasabah yang menjadi korban pinjol. Di antara mereka ada begitu banyak nasabah-nasabah yang mereka mengalami stres, mengalami kehilangan pekerjaan akibat ulah para debt collector. Bahkan ada yang sampai bundir, bahkan sudah banyak yang bundir. Sudah cukup banyak yang bunuh diri. Bahkan mereka yang bunuh diri ini pun sebenarnya tidak selalu dimunculkan di publik atau di media-media sosial atau di portal-portal berita. Sehingga tidak kelihatan bahwa ternyata pinjol ini sudah memakan begitu banyak korban. Oleh karena itu, maka patut dipertanyakan kenapa negara diam terhadap hal ini. Ternyata pajak pinjol itu sangat besar untuk negara. Ini Anda perhatikan ya, sekitar 3 triliun lebih pajak diterima oleh negara dari pinjol ini. Belum lagi mungkin permainan-permainan di belakang ini semua kita tidak pernah tahu. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah kenapa selama ini negara dan para pejabatnya atau pemangku jabatan yang berhak atau yang bertugas untuk mengawasi pinjol-pinjol ini dengan begitu banyaknya kejadian dan kericuhan serta keributan yang terjadi di masyarakat, mereka ini tidak pernah bergerak sedikit pun. Bahkan seolah terkesan mereka cuek saja terhadap semua perlakuan dan kelakuan para pinjol ini yang terjadi selama ini di masyarakat. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan terjadi seperti tanggal 25, tanggal 28, atau bahkan di hari-hari lainnya di mana kita telah menyaksikan kemarin terjadi keributan akibat kemarahan yang sudah membludak, yang sudah begitu banyak kekecewaan terhadap negara. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti karena pinjol ini atau banyak nasabah pinjol ini akan mengadakan demo besar-besaran karena pemerintah membiarkan pinjol-pinjol ini seolah-olah tanpa pengawasan. Aturan dan peraturan yang mereka buat selama ini sebenarnya hanyalah untuk membuat seolah-olah mereka pro kepada rakyat. Pada kenyataannya satupun dari aturan dan peraturan yang telah mereka buat, bahkan yang dibicarakan ketika sidang DPR, itu tidak pernah mereka realisasikan, tidak pernah mereka laksanakan, bahkan untuk berusaha merealisasikannya pun mereka tidak ada. Mereka hanya omon-omon. Jadi, kedepannya kepada teman-teman semua yang sedang galbay pada saat ini, itu sudah merupakan langkah terbaik bagi Anda untuk terlepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dan hanya dengan galbaylah kalian bisa lepas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dan ketika kalian galbay beramai-ramai, maka itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat pinjol ini hengkang dari negara ini. Semoga dapat dipahami teman-teman. Mudah-mudahan kita mulai saat ini sadar bahwa ternyata kita telah dipermainkan untuk bisa diperas, untuk bisa menjadi budak mereka selamanya, untuk bisa menjadi sapi perah bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita sadar mulai saat ini jangan lagi bayarkan yang namanya pinjol, apalagi pinjol ilegal termasuk pinjol legal. Karena mereka hanya berlindung di balik kata legal seolah-olah mereka dapat dipercaya, seolah-olah mereka ini ikut aturan dan peraturan, seolah-olah mereka ini memang kompeten atau bisa membantu atau mengulurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ternyata di balik itu semua ada agenda yang lebih ngeri, yang lebih membahayakan bagi kalian para nasabah pinjol. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.